Baik saudara, pada pagi hari ini kembali bertemu dengan saya Julius Arno Channel, di mana pada pagi hari ini saya berada di ruang rapat kantor Bupati Batu Timur, di mana acara pada pagi hari ini kita pantau yaitu rapat tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Batu Timur tahun 2025. Nampak di layar kaca Anda sudah hadir asisten 1 Maripanan, wakil Bupati, kemudian juga nampak dari Sat Intelkam Polres Batu Timur, kemudian juga dari dari Kesbangpol Ibu Anda Kristelina, dan juga dari perwakilan masyarakat yang hari ini bermasalah dengan PT Mutu, yaitu sudah lebih dari puluhan tahun persoalan ini masih belum selesai. Kita nantikan sudah pemirsa, apakah hari ini akan ada solusi atau bagaimana, kita nantikan liputannya. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara, kita pantau nampak di layar kaca Anda jalannya mediasi berlangsung atas kasus dugaan penyerobotan lahan oleh pihak manajemen Mutu atas lahan keluarga besar Pian Lenda, di mana lokasi objek yang disengketakan berdasarkan informasi yang kami dapatkan sampai saat ini, yakni di wilayah desa hasil daripada pemeriksaan kemarin dilakukan Ketap, ya, sama-sama turun dari KPHP, desa Ketap, turun dari BPS, turun Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Batu Timur, di mana persoalan ini sudah lebih puluhan tahun hingga saat ini masih belum bisa diselesaikan oleh PT Mutu. Dan hari ini kita saksikan saudara, apakah nanti dari hasil mediasi ini akan ada titik terang bakal diselesaikannya sama-sama sengketa lahan ini. Perlu menerangkannya di sini ada Pak dari Kapolres, kemudian ada Ibu Kejaksaan. Nah, saat ini Pak sangat sulit menyelesaikan permasalahan ini karena hasil daripada kemarin terkait lapangan bahwa kami hanya membebaskan terkait dengan jalan hauling, Pak. Jadi jalan hauling itu ya khusus hauling aja. Jadi lahan yang diklaim Ibu Emilia ini sebenarnya belum dapat poligonnya dari KPHP. Itu satu. Kemudian terkait dengan kesepakatan yang pernah dibangun Pak Toro, ya perlu kami sampaikan, bukan kami buang badan terus menyampaikan itu bukan tanggung jawab kami. Namun Pak Oro juga permasalahan terkait dengan hal ini juga, beliau ternyata menyimpangi undang-undang, karena itu adalah kawasan hutan yang mengambil keputusan di luar daripada undang-undang, itu melanggar juga Pak. Itu yang pertimbangan manajemen Lempar hemat Pak Oro meneruskan beliau. Nah, pertanyaannya, apakah kesalahan yang diambil beliau itu harus kita tanggung jawab bersama secara undang-undang? Karena kalau kita buat di dalam kawasan hutan tadi ini jual beli, itu jarak kita semuanya dari Jaksa, yang jarak kita semua itu kawasan hutan. Jadi pertemuan hari ini bukan juga harus menyelesaikan semuanya secara santun, Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Karena ini tidak sederhana Pak, di kawasan hutan. Tahu tidak tahu, mau tidak mau kita dianggap tahu terhadap undang-undang. Undang-undang yang terakhir, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu jelas tidak boleh menguasai kawasan hutan. Nah, terkait dengan hak yang ada di sana, ya, kalau Bapak tadi bilang saya bukan tidak menghargai hukum adat, saya sangat menghargai, tapi saat ini kami belum menerima apakah tanah wilayah hukum adat itu berada di Batu Timur. Itu kan harus saja nggak boleh berdiri, itu nggak tentang putusan Mahkamah Konstitusi, itu harus ada penetapan. Nah, kalau dari keluarganya Ibu yang tidak dianggap itu masyarakat untuk mengakomodir semua hukum adat, kami juga belum mendapat itu keputusan itu, Pak. Ya, jadi kami rasa Pak, kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan hal ini, pimpinan PT Mutu, bahwa memang kalau memang ini kan PKS ini bukan adalah bersifat final dan mengikat yang terakhir. Jadi di sini ada Ibu dari Desa, ada dari Kapolres, perwakilan Pak Kasat,
Ya kalau memang ini harus ditegakkan undang-undang, ada cacat-cacat hukumnya silakan, kami monggo untuk dimajukan. Karena kami dari PT Mutu yang saat ini ya tidak berani kami mengambil hukum pembayaran ganti rugi di atas kawasan hutan, itu salah besar. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, apabila nanti ini seperti ini, kami juga mungkin terkait dengan pembayaran kemarin di Jalan Poling itu Pak, kita sudah memberikan kompensasi terhadap valiasi tanam tumbuhnya Pak yang ada. Nah kemudian kita juga pinjam pakai Pak dengan BDA, ada juga. Jadi terkait di BPKH-nya adalah BDA. Nah untuk jalan polingnya kita yang akan pembebasan. Jadi ada perjanjian memakai jalan bersama. Begitu Pak Pimpinan. Jadi memang ini nggak sederhana untuk menyelesaikannya karena BDA juga ada di sini, gitu Pak, bukan hanya Mutu. Begitu Pak Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Berarti nggak ada selesai. Terima kasih. Mungkin kami nambahkan sedikit aja. Jadi sebenarnya pembahasan ini harapannya tidak mengulang dari belakang, itu belakang lagi. Hanya dulu dari belakang sebenarnya arahnya adalah bagaimana cek fisik lapangan, posisi ada di mana, terus ini memang kemarin kami waktu pengecekan lapangan kami sedikit kurang pas karena yang dicek hanya titik-titik koordinat saja, tidak secara keseluruhan posisi sesuai dengan lab itu ada di mana. Mungkin secara keterangan karena yang saya sampaikan itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih mungkin untuk kami izin pimpinan rapat. Jadi pada intinya kami yang berinvestasi, kami patuh dan taat dengan aturan-aturan pemerintah. Kalau memang itu sudah artinya berdasarkan aturan-aturan pemerintah, kita siap apapun hasil yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ataupun dari atas nama daerah. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan untuk yang secara pribadi saya sampaikan, kalau memang ada kesalahan saya secara pribadi di dalam mediasi 1, 2, 3 dan kegiatan aksi di lapangan, silakan artinya kalau memang itu kesalahan secara personal saya, silakan melumaskan saya, silakan artinya menyampaikan pengaduan, tapi saya boleh artinya saya berbicara atas nama juga orang-orang lokal juga, bukan artinya menjadikan orang kita juga. Saya paham dengan keberadaan diri saya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas apapun yang saya sampaikan. Terima kasih. Izin pimpinan, jadi kami ingin mohon arahan dari mungkin dari kejaksaan dan dari Polres terkait dengan kawasan hutan ini Pak. Biar kita sama-sama, kalau kita sama-sama mendengarkan, mungkin nanti penjelasannya tidak salah secara hukum Pak Pimpinan. Terima kasih. Baik ya, dari pihak Polres sudah benar. Sementara kita minta dari KPHP yang fokusin ya. Ini masalah pembebasan lahan yang masuk kawasan hutan, tapi perlu kita pertimbangkan juga Pak. Mohon maaf ya nih dari kita semua, kalau warga ini kan kita nggak mengerti Pak dengan kawasan hutan itu kan. Itu jadi yang supaya kita bisa kita bisa memberikan pemahaman gitu Pak kepada warga ini. Jadi bahasa kita kan hal ini terkait kawasan hutan nanti bisa bantu dari KPHP dan juga dari BPN, itu solusinya seperti apa? Juga dari pihak ilmu itu juga seperti disampaikan tadi tidak melanggar hukum, dan juga dari pihak Polda atau persis nanti seperti apa dan waktunya gimana gitu. Kalau bisa disampaikan. Sepakat gitu ya. Silakan Pak Abra dari. Nah, terima kasih untuk pimpinan rapat. Jadi mohon maaf Pak, saya mau tanya ke Bapak, lahan yang ada ini sebenarnya milik siapa Pak? Lahan yang ada di Mutu itu sebenarnya milik siapa? Bapak kan sebagai pemakai ini bahasa sederhana saja Pak. Bapak sebagai pemakai ya kan, berusaha sana. Jadi saya tanyakan sebenarnya Bapak, lahan asal itu milik siapa?
itu kan lahan dia negara Pak, naik BPKH, kemudian kita sudah memberikan variasi terkait dengan kampungnya dengan warga. Oke, begini Pak, supaya Bapak tahu, lahan itu bukan milik siapa-siapa, itu milik Tuhan Allah Pak. Kalau Bapak tidak mengakui itu, Bapak keluar dari sini. Ya, jadi lahan itu awalnya milik Tuhan Allah awalnya. Iya, itu ya positif. Nah, jadi bentar. Saya sampaikan ini supaya Bapak memahami sesederhana mungkin, ya, sesederhana mungkin ini saya sampaikan. Nah, karena itu sudah diciptakan oleh Tuhan Allah, yang memahami adalah manusia. Bapak bukan duduk di sini, Bapak datang. Ya kan? Lalu itu dikelola dari tahun 1843 Pak. Itu sudah jadi milik kami. Ada buktinya. Ya, saya tunggu dulu. Nah, kemudian itu dikelola, berladang, berhidup di sana dari tahun itu, ya kan? Nah, lalu itu secara aturan pemerintah mengatakan masuk di wilayah kawasan hutan. Itu bukan urusan kami. Nah, tapi Bapak harus ingat, selain Tuhan Allah pemiliknya adalah masyarakat adat, itu kami. Nah, kalau secara teknis aturan pemerintah mengatakan itu masuk di kawasan hutan, monggo. Tapi kalau kawasan hutan kami nggak boleh kerjakan, tapi Bapak bisa kerjakan. Siapa Bapak? Siapa Bapak? Jadi yang dimaukan pimpinan rapat itu sederhana Pak. Kalau Bapak mau pakai di situ, itu masuk kawasan hutan, Bapak datang ke kawasan hutan, hati-hati tanya ke sana Pak, bagaimana kawasan hutan kalau dipakai, apa aturan segala macamnya? Pasti Bapak akan diterangkan. Iya, diterangkan. Tapi dari pemerintah, PHB, ya benar. Tapi di sana Pak Bapak peringatkan. Nah, di sana ada orang pemiliknya, masyarakat adatnya. Nah, yang dimau pimpinan rapat itu Anda untuk bisa berkoordinasi. Kalau kita tidak mengatakan harus upaya itu lalu tidak betul kan? Merupakan musyawarah kita baru ini menginginkan ini solusi yang sama-sama menghargai. Tapi kalau Bapak bicara teknis, misalnya undang-undang, kami pun akan bisa berbicara masalah adat istiadat kami di sini. Ya, itu Pak. Itu yang diinginkan sederhana, ini pimpinan rapat. Jadi bukan bicara masalah teknis ini apa segala macam. Jadi kalau Bapak berpikir sampai ke sana, saya tahu posisi Bapak juga dibayar digaji Pak oleh perusahaan. Bapak bukan pemilik di situ, saya tahu Pak. Ya, makanya Bapak jangan sampai terlalu arogan berbicara, oh saya pemutus hari ini. Jangan seperti itu Pak. Sekarang buktinya Bapak juga bukan pemutus, masih koordinasi dengan pimpinan. Jadi tidak usah berbicara. Jadi Bapak tolong hargai pimpinan rapat yang sama. Ya, nah itu sederhana Pak, saya sampaikan kepada Bapak. Jadi kalau Bapak posisi ambil seperti saya tidak mau berkepentingan berkeluarga. Kalau saya pikirkan, justru saya lebih jauh dari Bapak yang perusahaan berbayar. Jadi Bapak, tapi saya rugi waktu, kita nanti rugi bahkan finansial saya harus keluarga. Tapi tanggung jawab saya pada masyarakat adat. Dan kami adalah pemilik hukum adat masyarakat yang ada di Belitung Timur. Jadi apa itu tidak oleh pemerintah? Tolong hargai pemerintah. Bapak sudah mendengar dari pembicaraan Bapak sudah menjurus Pak, menjurus secara kekeluargaan. Jadi bukan keaku-akuan di dalam urusan ini. Nah ini yang kita inginkan dalam hal penyelesaian ini Pak. Kalau Bapak mau belajar seperti itu, kita belajar di sini. Nah, jadi tempatnya di sini Pak. Tempatnya di sini adalah mencari solusi yang terbaik. Jadi kalau Bapak memegang tanah ini bukan milik siapa-siapa, bukan Allah yang milik. Kalau Bapak mulai dari situ, Bapak harus berpikir. Ya. Nah, kemudian Bapak juga berpikir, dan Bapak juga gaji perusahaan itu. Ya. Dan pemilik-pemiliknya juga Bapak, pemiliknya orang luar Pak.
Saya juga orang lain berusaha, Pak. Coba, harus betul, tolonglah. Bagaimana cara eloknya kami menyelesaikan perkara-perkara lahan di beberapa lahan sawit baik di Banting atau di Kalimantan Selatan, elok. Jadi masyarakat yang berusaha itu tidak pernah menyelesaikannya sedikit pengadilan, sedikit polisi, tidak pernah. Jadi perusahaan kami itu sudah ada masalah, perusahaan serahkan kepada ada. Jadi kami mau adalah yang menyelesaikan ya masyarakat. Nah itu supaya Bapak juga bisa memahami bagaimana karakteristik kearifan lokal kami sebagai petani di sini. Bukan karena kami seperti ini lalu kita tidak menghargai dan menghormati. Itulah eloknya orang Dayak itu kalau menyelesaikan suatu perkara dengan sistem mufakat musyawarah kekeluargaan. Nah, jadi paham di situ Pak yang kita sampaikan. Jadi kalau Bapak bicara seperti ini semacamnya, apalagi teknis perusahaan yang Bapak kerjakan dengan pengeluaran atau izin itu boleh masukkan itu kita urusan kami Pak. Itu sangat tidak pasti. Jadi nanti itu kami mengelola itu dari tahun 1843 turun-temurun di situ Pak, beranak pinak di situ, bahkan saudara-saudaranya di situ. Ya, ayo Pak, supaya Bapak juga bisa ngekeh, bisa berpikir supaya kita tidak terlalu tegang ketika ini tolong ada seperti itu. Terima kasih pimpinan. Sudah dipulai Anda? Sudah ya. Terima kasih pimpinan. Baik, silakan. Ada tambahan Pak? Pimpinan, terima kasih Pak masukannya terkait dengan hal itu. Kami bukan mengintervensi terkait dengan hal ini ya Pak. Kalau terkait tadi Bapak bilang itu adalah tanah Tuhan, kita setuju. Tapi kan secara hukum positif tanah Tuhan tersebut telah dikuasai negara. Itu juga bukan pemiliknya Pak. BDA juga bukan pemiliknya. Itu di BPKH ketika nanti selesai operasi itu kita setelah reklamasi kita kembalikan kepada negara. Nah kalau Bapak sampaikan dari tahun 19 berapa sih? 40 berapa? 18 berapa itu? Nah, gak mungkin juga negara kalau memang sudah ada seperti itu menetapkan kawasan hutan. Kemudian pertanyaannya, ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020. Ada keterlampiran. Pertanyaan saya, adakah dari keluarga untuk mengurus itu keterlampiran kawasan hutan? Itu yang perlu kita tanyakan. Jadi pada saat juga nanti kami melakukan itu untuk hobi besar terkait dengan variasi tanam tumbuh. Itu juga keadaan dari keluarga kan kita kasihkan ke orang-orang yang benar-benar mengusaha itu kita bisa memiliki. Terus terkait dengan SKT ini kita jadi menurut keberatan SKT selanjutnya itu memang butuh sentuhan hukum. Kenapa itu bisa terbit di situ dalam luasan yang tidak diperbolehkan secara undang-undang. Nah kalau Bapak bilang masyarakat adat, saya sangat menghormati masyarakat adat. Namun hak wilayah mana yang diterbitkan itu dan disahkan untuk keluarga, saya rasa nggak ada sampai dengan saat ini. Begitu aja pimpinan. Terima kasih. Baik, sebentar kita minta dari KPHP aja. Jadi mohon maaf ya, karena kan dari keluarga dari itu kita lebih menjurus gitu ya. Jadi kepada penyelesaiannya gitu. Mungkin kalau berbicara undang-undang di sini, ya mungkin di sebelah kiri kanan saya ini lebih paham gitu. Ya dari kita semua. Ya, nanti supaya ini tidak melebar soalnya dan kita fokus. Kita minta dari KPHP dan APBPN kalau misalkan dia masuk kawasan hutan ini nanti penyelesaiannya dengan warga seperti apa. Saya yakin negara kita juga masih melindungi hak warga kita di sana. Silakan dari KPHP yang maaf sebentar ya dari Kapolda dan Cimutu ya. Dari KPHP dan BPN fokusnya adalah bagaimana penyelesaian daripada lahan warga yang masuk dalam kawasan hutan ini. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin, saya mungkin menyampaikan gambaran umumnya Pak ya secara luas. Jadi sebenarnya pemerintah itu tidak ada kata-kata yang melarang masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Karena apa kayak kita di Kalimantan dari awal dulu memang tinggal di dalam kawasan hutan semua kan. Makanya itu sekarang kan ada kayak ditaikkan Tora mereka itu kita memfasilitasi mengakomodir hak-hak masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan, baik di fasilitas umum maupun fasilitas sosial ya, dan lahan-lahan masyarakat yang dikelola. Kemudian terkait masalah yang SKT di dalam kawasan, kita tidak bisa berbanyak masalah itu kan. Yang pasti kita pun mengakomodir hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan. Tapi di situ bisa kita garis bawahi ya,
ada tanah tumbuh dan ada pengelolaan kawasan hutan limbah. Misalkan itu ada tanah tumbuh kayak buah-buahan atau ladang, dan di rumah ada pondok di situ Pak yang pernah dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian untuk yang ganti rugi Pak, ganti rugi kali asli Pak ya. Sebenarnya di dalam perizinan Pak itu belum tetap mengakomodir hak masyarakat di dalam kawasan Pak. Jadi di situ ada kewajiban untuk menyelesaikan hak pihak ketiga yang dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Intinya kalau tadi bilang tali asli bahasanya memang itu ada bukti fisik lah paling tidak Pak, ada tanah tumbuh dan di situ ada pondok atau apa sebagainya macam Pak. Kemudian benar tadi kalau bilang tadi kalau kita untuk jalan koridor Pak, itu maksimal 40 meter itu dari untuk badan jalan bahu jalan dan terbang matahari Pak, itu maksimal 40 meter untuk yang koridor. Dan di justru kita malah mempertanyakan ke pihak manajemen perusahaan kalau lebih dari itu yang tidak ditaliasikan Pak, untuk apa di luar yang PPK yang ada. Itu aja sebentar Pak yang kita sampaikan. Mohon izin Pak, ini kita minta penjelasan ini untuk proses kalau seandainya nanti berkerugian. Kalau bahasa dalam kawasan Pak ya di sini itu pendidikan sebenarnya. Jadi hak penguasaan fisik tidak tanah. Jadi hak misalnya memang kita akui itu bahwa memang pernah dikelola dan dikelola. Jadi untuk pemilihan dari pihak BPN pun tidak mungkin bersertifikat. Jadi hak kelola itu memang masih bisa kita panggil. Tapi memang dalam tadi kan ada tanah tumbuh, ada pondok dan macam itu. Berarti masih bisa kan kalau dari keluarga diberikan kompensasi untuk lahan yang akan dimiliki walaupun itu masuk kawasan hutan, bisa? Sangat bisa soalnya kan di dalam itu SKP dari PPK atau di mana di koridor itu memang ada disebutkan itu untuk menyelesaikan hak pihak ketiga yang itu difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Makanya kan ini kita pertemuan ini maksudnya tadi disampaikan bisa kan, dan ini kita fasilitasi sekarang gitu. Iya. Sehingga jangan sampai kita itu ya sampai ke masalah hukum lah gitu kan. Jadi kalau bisa masalah itu kan kita selesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat gitu. Karena hasil daripada musyawarah dan mufakat ini kan lebih diterima oleh banyak orang gitu. Ya, kalau di pengadilan kan tentunya ada kalah dari mana nantinya. Nah itu yang masalah mau kita dapatkan gitu. Dari ATMBN jangan saya tahu. Terima kasih Pak. Mohon izin ke semuanya, bukan berarti saya ini mau mengundi atau apa, tetapi paling tidak kita cara pandang kita terhadap persoalan ini agar lebih khusus begini. Di dalam hukum pertanahan itu yang pertama memang Pak bumi air itu karunia Tuhan, itu kita sepakat Pak ya. Bumi air itu merupakan pemikiran itu tidak terbatas Pak. Di bawahnya lagi dikaruniakan ke bangsa Indonesia. Nah bangsa Indonesia tidak terbatas. Kebetulan aja negara kita terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu hak bangsa ini diturunkan ke hak penguasa negara. Dalam hal ini NKRI saat ini. Nah di situ kita bagi menjadi peraturannya itu diatur oleh Kementerian Kehutanan dan oleh Kementerian ATR. Ya, apakah di sana tidak mengakui kepemilikan perorangan maupun adat? Ya pasti diakui. Cuman penyelesaiannya itu tunduk kepada undang-undang agraria atau terhadap undang-undang kehutanan. Nah dari situ kan kita pilah bahwa ini tanah bapak ini masuk ke kawasan hutan. Oleh karena itu penyelesaiannya melalui undang-undang kehutanan. Nah di sana apakah tidak diatur? Nah tadi kita sudah teman-teman dari KPK menyatakan bahwa tetap diakui, tetapi penyelesaiannya itu melalui aturan hukum kehutanan. Yang dari persoalan sekarang ini kan bagaimana kita membuktikan masing-masing. Ya, nah itulah yang kemarin
kalau kita memang harus ada data tambahan, apakah kemarin tidak cukup, kita ke lapangan. Bapak-bapak dari keluarga almarhum sudah menyatakan itu tanahnya dia. Begitu juga dengan teman-teman dari perusahaan. Ini kan masalah waktu saja, Pak. Ya, masalah waktu saja. Kita akui mereka menyatakan bahwa itu keluarganya maupun sebelum kemerdekaan sudah diakui. Ya, bukan berarti dengan adanya NKRI terus hapus karena hukum gitu. Kayaknya hapus karena hukum. Mungkin itu Pak dari pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini nanti akhir datanya kita diperoleh dari rekan-rekan dan wakil dari Kapolres. Jadi juga nanti sementara dari kita kerucutkan gitu persoalannya. Tapi dari pihak keluarga kan minta pendakian, minta kompensasi lah apa seputar lainnya. Nah nanti kira-kira dari pihak manajemen hal ini gimana bentuknya? Apakah akan dilihat lagi? Tapi ini datanya sudah ada semua di sini. Gimana kira-kira? Yang dari permintaan warga ini gitu, yang minta kompensasi lebih gitu kan dari sebentar dari keluarga bisa itu biar ya dari keluarga ya sebentar dari keluarga gimana tuh yang maksudnya gitu dari pihak keluarga minta kompensasi gitu kan apa sebutannya nanti apakah dari pihak perusahaan bisa dipenuhi enggak gitu. Kalau dipenuhi kan misalnya perusahaan bisa sepakat tetap kalau minta pertimbangan lainnya supaya kita menyalahi aturan juga pihak keluarga tentunya memberikan ruang juga kan kita cuma ada batas waktunya jadi supaya masuk kita hari ini persoalannya tuntas gitu. Jangan sampai ya kalau kita bisa hindari jangan sampai ada ketidaksepakatan pada saat ini karena udah lama waktunya kita tidak bisa tuntaskan bersama gitu. Mungkin silakan dari Bapak udah gitu ya minta organisasi ya nah kita dari pihak pimpinan gimana? Terima kasih pimpinan terkait dengan yang diminta keluarga izin pimpinan. Sebenarnya yang tadi disampaikan dari KPHP kita itu pimpinan cuma membebaskan ya dengan tali asi terhadap tanah tubuhnya sudah kita lakukan pimpinan dengan warga yang mengusahi hal tersebut. Jadi lahan yang kita bebaskan itu 40 meter pimpinan, jadi 20 kali 20 sepanjang 6 kilo 16 sampai dengan kilo 25. Nah itu sudah pimpinan, makanya juga kita bingung nih ada konflik ini, ya kita harus apalagi dengan warga, karena kita memberikan variasinya sama warga yang notabene memang ada tanaman itu pimpinan. Jadi pada saat pembebasan itu kita sudah mengisyaratkan daripada PKB 2B kalau dia lahannya PR kita melakukan ganti rugi, ya kan? Kalau dia yang di BPKH kami sudah memberikan variasi untuk tanah tumbuhnya pimpinan itu. Nah dari pimpinan mutu kita memang secara nggak bisa just untuk 2 kali terhadap lahan yang sama pimpinan. Itu yang membuat kami harus menerapkan hal ini pimpinan. Kita sudah secara undang-undang kita sudah memberikan variasi pimpinan terkait dengan jalan yang diklaim Ibu Aminah. Itu pimpinan. Baik, ini dari pihak perusahaan berarti sebelumnya sudah ada pembebasan gitu ya, baik ganti rugi maupun nambungan. Kalau dibuka di sini nyatakan ke siapa bisa dibuka. Nah itu jadi kalau saya tahu gitu kalau sebelumnya ada pembebasan itu dibayar ke siapa gitu. Jadi kan bisa disampaikan sekarang ada nggak? Kalau belum waktu karena banyak pimpinan. Nah. itu maksudnya yang ada di tempat yang ada. Jadi kan gimana? Ya, mohon izin pimpinan. Sebentar lagi. Ini masalahnya sudah kita kerucutkan ya, semakin fokus ini masalahnya. Sudah selesai. Silakan. Ya, kalau sudah dikatakan sudah kompensasi Pak, sudah ada variasi segala macamnya, ya kan? Bapak berbicara itu tadi berdasarkan undang-undang pasal ini pasal itu. Kalau sudah Bapak berbicara sudah dibayar, keluarga itu tidak mungkin ngerepotin pemerintah, tidak mungkin ngerepotin pimpinan rapat ini. Kalau itu sudah dibayar, oke. Keluarga tidak pernah menerima kompensasi kecuali pembayaran tanah penuh. Itu
Itu aja yang satu. Yang kedua, kalau Bapak sudah katakan sudah dibayar, buka sekarang dokumennya Bapak bayar ke siapa? Kasih kartu kepemimpinan. Terima kasih. Gimana dari perizinan ini kira-kira bisa dipenuhi? Maksud program ini kan kalau sebelumnya pernah diadakan ganti rugi atau variasi atau sebutan lainnya itu dengan siapa? Juga kalau misalkan memang dari pihak keluarga dari pihak lokasi itu kan yang ada juga bisa menerima gitu, berarti soalnya selesai kan. Memang kalau misalkan di luar dari keluarga itu, nah mungkin dari Repot. merasa agak keberatan gitu. Kira-kira gimana dari pihak penjinak? Kira-kira bisa disebutkan ya orangnya gitu? Kalau untuk data variasi mungkin kalau itu sudah ada, tapi lebih akurat kalau memang kami bukan orang daripada nanti kita suruh data semua dengan kursi juga nanti itu benar. Karena saya rasa orang-orang masih ada beberapa atau semuanya diundang. Nanti kita kasih data. Kira-kira gimana dengan keluarga ini dari pihak perusahaan seperti itu benarnya? Jadi mereka minta kita berhadapan dengan penerima kasih. Terima kasih Bu Dina. Jadi kayaknya dari awal rapat kita itu tegak, ya kan, tidak mengulangi seperti di persidangan MK sama. Tapi ujung-ujungnya lucu ujungnya Pak, ya kan. Nah, kapasitas pemutus, tapi akhirnya memberikan ke Pak Beni ini saya tahu, dia tahu berapa dia kerja di situ. Nah, kemudian apa saya katakan lucu, ya kan? Apakah tidak seperti rujak itu Bapak rujak ke atas, jatuh rujak itu maunya ke mulut orang, tapi jatuh di mulut kita sendiri. Bapak mau tampilkan orang-orang yang tempat Bapak bayar, ya kan? Nah, Bapak jelas harus memiliki dokumen. Karena orang yang terima kompensasi itu pasti dia pegang dokumen untuk Bapak bayar. Lalu Bapak menurunkan orang itu ke sini, diperhadapkan kepada pimpinan rapat bahwa inilah orang yang terima bayaran. Nah, nanti kalau sudah perlu dibuktikan, ya kan? Nah, jadi kasihan juga ke Bapak sendiri, seolah-olah Bapak itu tidak profesional dalam hal ini. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena akhirnya nanti saya katakan lucu, kenapa saya katakan lucu Pak? Lucu. Jadi Bapak mencuci tangan, mau kami minta orang lain, tapi kalau dibalik ke perkara hukum, siapa yang menjawab? Siapa yang marah? Jadi kalau dari balik ke perkara hukum, siapa yang menjawab perkara? Berarti ada pihak kelompok yang menjawab perkara itu dengan tata cara mengapakan segala macam, menghalalkan segala macam, dengan menerima kompensasi, lalu yang membayar ini jelas. Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan dalam ini, ya, sebab kita jelas. Nah, terlebih lagi nanti di sana tuh Bapak lihat tuh ada pihak dari Kapolres, Bapak tuh tahu tuh bagaimana tata cara penyelesaian ini, ya. Jadi saya katakan lucu Pak, ujung-ujungnya lucu perkara kita seperti ini. Ya soal Bapak tidak menghargai pimpinan-pimpinan rapat kita, ya ini memang sederhana. Karena saya katakan dari awal Bapak mengatakan pemutus. Kesimpulan dan pesan-pesan untuk para pihak untuk pertemuan berikut. Baik, hari ini kita laksanakan mediasi yang ketiga ya, tentang penyelesaian sengketa lahan hauling antara keluarga Tilenda dengan pihak dari PT Mutu gitu. Dan tadi di awal kita sudah menyampaikan penjelasan dari KPHP dan juga BPN terkait dengan peta lokasinya yang jadi masalah beserta titik koordinatnya, dan dari kedua belah pihak sudah menyatakan sepakat dengan objek sengketanya begitu. Dan kemudian dari pihak keluarga Tilenda sudah menyampaikan permohonannya. Mereka minta ganti rugi dan dijawab oleh PT Mutu bahwa sebelumnya mereka sudah melakukan penyelesaian gitu terhadap lahan yang dimintakan gitu. Tapi dari pihak keluarga tetap
dimintakan nanti dari pihak perusahaan sudah kita sepakati antara pihak keluarga dan pihak perusahaan serta yang kita hadir semua pada saat ini. Kita juga sudah mendengarkan saran pendapat dari semua yang hadir. Akan data untuk penyelesaian yang sudah disampaikan tadi akan disampaikan pada tanggal 4 nanti. Dan kemudian Senin berikutnya kita akan mengadakan konfirmasi datanya gitu dari kedua belah pihak. Jadi dari pihak mutu menyampaikan data bahwa mereka sebelumnya sudah melakukan penyelesaian, pembebasan lahannya dan sebagainya, dan dari pihak keluarga nanti juga akan melihat bahwa data ini benar atau tidaknya begitu. Setelah itu kita serahkan kepada mereka untuk penyelesaian lebih lanjutnya gitu. Ini penyelesaian konflik ini kan cukup panjang. Panjang ya. Harapan dari Pemda seperti apa? Ya harapan kita kan dengan setelah menerima data ini ya mereka bisa menyelesaikan sesuai ketentuan hukum aja gitu, karena PKS ini kan bukan lembaga peradilan gitu, tapi kita mencoba untuk mediasi masalah ini supaya warga kita ketika ada masalah itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum gitu. Jadi dengan ada mediasi ini harapan kita adalah masing-masing pihak bisa menyelesaikannya sesuai dengan mekanismenya, tidak ada anarkis, tidak ada hal-hal lainnya yang bisa merugikan kedua belah pihak gitu. Harapan kita ketika data ini sudah diterima, masing-masing bisa mengkonfirmasinya, mencermati kembali, mereka lagi yang akan menyelesaikannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore ini. Terima kasih. Iya, ya, nanti kalau misalnya sepakat nanti kita serahkan kepada kedua belah pihak untuk kesepakatan yang lebih seperti ini. Sekali lagi dari pihak keluarga sudah kita kasih kesempatan ya sebelum-sebelumnya selesai ya, kasih kesempatan dari pihak untuk menjawab daripada apa yang disampaikan dan diminta dari pihak keluarga dan mungkin dari manajemen nanti. Baik, selamat siang. Hari ini kita telah mendengar bersama ada pertemuan mediasi bersama pemerintah daerah dalam kasus dugaan penyerbutan lahan atas nama Nertian Lenda yang dilakukan oleh PT Mutu. Dan tadi kita juga sempat terjadi perdebatan yang cukup panjang, namun sudah ada sedikit mengerucut untuk menemui solusi dalam hal ini antara PT Mutu dan pihak Ibu Nertian Lenda. Sudah ada hampir kata sepakat, nanti ada pertemuan berikutnya untuk memperlihatkan bukti masing-masing. Bisa Pak Hardi jelaskan seperti apa berikut harapannya terkait persoalan sengketa lahan dengan PT Mutu? Ya, terima kasih media yang sudah meliput kegiatan kita dari tadi pagi sampai jam sekarang ini, dan mudah-mudahan dengan peliputan laporan yang disampaikan melewati media ini, dan ini menjadi kerjasama membuat apresiasi yang baik antara kami dari kelembagaan adat yang membantu perkara masyarakat adat mendapat kerjasama yang baik dengan awak-awak media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kami, ucapan terima kasih kami, apresiasi kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur yang dari tadi pagi sudah memfasilitasi kami untuk tahap ketiga di dalam mediasi yang ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, penyelesaian permasalahan lahan keluarga Nertian Lenda almarhum dengan PT Mutu yang dalam hal ini dikuasai oleh beberapa orang bersama saya di sore hari ini, dan nanti juga mereka akan berbicara sesuai kapasitas mereka. Dalam hal ini adalah mereka sebagai ahli waris, pemegang warisan dari almarhum bapak mereka Nertian Lenda. Nah, dalam hal ini memang perkara sudah lama, dan harapan kita melewati pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tadi, ini akan dengan dalam waktu cepat akan mendapatkan penyelesaian yang baik. Walaupun tadi sudah sempat bersih tegang antara pihak keluarga dengan pihak PT Mutu dalam penyelesaian ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah kita di tim terpadunya
ini mampu mengambil keputusan atau membuat berita acara keputusan di hari yang direncanakan itu dengan sebijak-bijaknya dalam hal ini. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat adat, terutama yang bermasalah, memang saat ini keterpurukan masyarakat terhadap beberapa pelaku usaha yang memang sifatnya tidak terbuka dan tidak membuat solusi yang terbuka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat adat dengan pihak-pihak penanam investasi atau pihak perusahaan. Dan harapan kami sesuai dengan keputusan hasil mufakat musyawarah kita tadi di kantor Bupati, bahwa sudah sesuai berita acara, dijanjikan kita akan pertemuan kembali dan sudah dituangkan dalam berita acara hari ini. Kita akan kembali dipertemukan pertama terhitung 5 hari setelah hari ini, tepatnya hari Sabtu, itu mereka berjanji akan memberikan yang menurut mereka sudah menyelesaikan permasalahan lahan itu, dan pada intinya mereka sudah memberikan tali asih pembayaran dalam bentuk apa namanya menurut porsi mereka kepada pihak lain. Nah, tetapi dari pihak keluarga besar almarhum Netian Lenda tidak pernah sedikit pun menerima pembayaran dalam bentuk kompensasi masalah lahan, ya, kami garis bawahi masalah lahan yang tidak pernah mereka terima. Dan di dalam hal ini pihak mutu berjanji akan memberikan dokumen menurut mereka pada hari Jumat atau Sabtu, dan nanti hari Senin akan dilanjutkan untuk pembuktian surat-surat itu yang nanti dibuktikan dan diperlihatkan sama-sama oleh pihak pemerintah daerah di dalam pertemuan berikutnya. Dan pemerintah daerah akan membuat pertemuan ini untuk yang terakhir. Ini keinginan pemerintah. Karena beberapa pertemuan sudah dilaksanakan, belum mencapai hasil kesepakatan, dan pemerintah untuk pertemuan berikutnya mereka akan membuat suatu keputusan dalam berita acara untuk permasalahan ini, dan nanti kita akan lihat setelah pembuktian surat menyurat apa yang dilakukan oleh PT Mutu terhadap lahan hak milik turunan almarhum Netian Lenda. Karena sampai saat ini almarhum Netian Lenda kami tetap bersikukuh bahwa itu adalah hak milik kami. Lahan itu hak milik kami dan tidak pernah kami perjualbelikan, memberikan, menghadiahkan atau menghibahkan kepada siapapun. Sampai sekarang tetap menjadi hak sesuai dengan dokumen hak milik kepemilikan surat. Nah, hanya pengakuan dari manajemen PT Mutu pernah memberikan tali asih atau pembayaran atau apakah namanya menurut mereka kepada pihak lain. Nah, oleh sebab itu kita minta pembuktian sistem pembayaran itu yang tentunya berdasarkan alas hak milik. Karena kalau orang berani menerima atau memindah tangankan hak miliknya kepada orang lain dan orang lain menerima hak milik itu, otomatis yang paling pertama ditanyakan orang itu adalah alas hak milik, apalagi masalah lahan atau tanah ini. Nah, jadi tidak mungkin orang bisa membayarkan atau memberikan tali asih atau dalam bentuk apapun namanya apabila tidak mengutamakan hak alas, hanya mengutamakan kwitansi tanda terima. Nah, ini yang perlu diperjelas nanti di dalam pertemuan berikutnya. Dan kita bersama-sama, kami tetap mendukung keluarga besar Netian Lenda, kami tetap mendukung, kami tetap percaya kepada pemerintah Kabupaten Batu Timur dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan dalam waktu yang cepat. Saya kira demikian. Baik, pertanyaan terakhir. Ini kan Pemda dalam hal ini telah prestasi dan menyatakan pertemuan berikutnya adalah yang terakhir. Ini kita ambil hal yang terburuk jika pertemuan terakhir nanti antara pihak manajemen PT Mutu dan pihak Netian Lenda selaku pemilik lahan itu tidak menuju jalan yang tidak sesuai dengan diharapkan. Ini langkah apa yang dilakukan oleh Anda selaku pihak yang mendampingi sekaligus juga dari bagian dari keluarga Batamat sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami bukan mengurangi dari ahli waris yang kumpul di sore hari ini.
kami tetap mempercayakan, sekali lagi kami menyampaikan atas nama keluarga Netrian Lenda almarhum beserta lembaga adat, kami tetap menyerahkan sepenuhnya dan percaya sebijak-bijaknya kepada pemerintah Kabupaten Barito Timur di dalam pertemuan 7 hari setelah ini nanti. Nah, dengan harapan kami, apapun keputusan di dalam yang dituangkan di dalam berita acara oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam permasalahan ini, nanti akan kita ikuti bersama, akan kami sampaikan, dan langkah-langkah apa yang akan kami lanjutkan di dalam permasalahan perkara ini terhadap PT Mutu ini setelah kita mendengar keputusan sepenuhnya dari pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, dalam hal ini melewati tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah. Oke.